Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, hadirin pemirsa sekalian yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunggu berbuka puasa kali ini kita akan membawakan satu tema yang berjudul kenapa ini bukan itu. Ya. Jadi tema kita kali ini, kenapa itu bukan ini? Ya. Nah, inspirasi tema kali ini tidak lain ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Dzalikal kitab, itulah Alkitab, artinya Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika membaca ayat suci Al-Quranul Karim ini, di Al-Baqarah ayat 2, itu kan dzalikal kitabu, itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran. Ya, itu. Jadi kadang saya berpikir, kenapa lafadznya bukan ini? Inilah Alkitab, maksudnya Al-Quran. Ya, jadi penggunaan lafadznya itu dzalika, bukan menggunakan lafadz hadza. Ya, kenapa ini saya utarakan? Karena ternyata di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz ini. Sebagaimana kita bisa buka bersama-sama. Kalau kita melihat surat Al-Isra ayat 9, teman-teman bisa sambil buka di rumah. Surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya inilah Al-Qur'an, menggunakan lafaz ini, hadza. Ya, menggunakan lafaz hadza. Nah, kenapa berbeda? Di Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menggunakan isyarat lafadz itu, dzalikal kitabu, itulah Alkitab, Al-Qur'an. Namun di surat Al-Furqan ayat 30, Allah SWT menggunakan isyarat, inilah Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Ya. Nah, inilah menjadi tema kita pada kali hari ini, bahwa di dalam kitab As'ilah Bayaniyah dijelaskan mengapa di surat Al-Baqarah ayat 2 menggunakan itu, karena memang dalam Al-Baqarah ayat 2 itu menunjukkan suatu hal yang jauh. Jadi kalau ada barang jauh dari kita, pasti lafaz yang kita gunakan adalah itu. Itulah, karena jauh, ya kan? Kalau kita baca ayat ini, bahwa dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Qur'an, jauh dari sesuatu hal apapun, sekecil apapun yang itu meragukan. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun, sekecil apapun di dalam ayat suci Al-Qur'an. Maka itulah Allah SWT menggunakan lafaz dzalika, bukan hadza. Karena memang jauh
Al-Quran itu jauh. Sedangkan di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz hadza ini karena itu suatu hal yang dekat dan itu menyatu dalam Al-Quran. Apa ayat yang tadi surat Al-Furqan ayat 30? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Bahwa inilah Al-Quran yang menjadikan petunjuk ya bagi orang yang meniti menempuh jalan yang lurus dan menjadi kabar gembira untuk orang-orang beriman, alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajran kabira, bahwa untuk mereka lah yang melaksanakan ketaatan, kesolehan kepada Allah, bagi mereka pahala yang besar. Nah, maka kabar gembira ya dan petunjuk yang lurus itu Allah menggunakan lafaz hadza, artinya ini yang menunjukkan suatu hal yang sangat dekat dan itu menyatu dengan Al-Qur'an. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajari Al-Qur'an, tadaburilah Al-Qur'an, karena itulah perintah Allah SWT agar kita mendapatkan petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.